Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Rialo secara live. Pada hari ini kita ada pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022 dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah jemaat, baik online maupun onsite. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa ibadah penting untuk kita lakukan? Karena ibadah adalah salah satu dari bentuk ketaatan kita kepada Kristus, kepada Allah kita, Tuhan kita. Dan ini seperti yang difirmankan oleh Tuhan dalam Keluaran 20 untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dalam perjanjian baru juga, Rasul Paulus pernah menyampaikan pesan ini kepada muridnya, yaitu Timotius, atau kepada anak rohaninya. Timotius yang melayani di Efesus, Timotius yang masih muda, yang kemudian menjadi pemimpin gereja di Efesus pada masa Timotius memimpin, dan Paulus memberikan nasihat sebagai surat penggembalaan dari Paulus sebagai rasul yang senior atau sebagai rasul yang menjadi pembimbing Timotius ketika melayani di Efesus. Nah, Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius dalam surat penggembalaan ini yang menuliskan mengenai bagaimana dia harus memiliki disiplin rohani untuk membuat dirinya betul-betul layak di hadapan Tuhan dan secara konsisten terus melayani Tuhan. Nah, saya ingin membaca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ini berkaitan dengan bagaimana antisipasi Timotius sebagai pemimpin muda di tengah-tengah jemaat Efesus, bagaimana dia bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi pemimpin yang efektif, tapi juga menjadi orang yang mengenal kebenaran, sekaligus menjadi seorang yang berdisiplin dalam kehidupan rohaninya. Nah, mari kita dengarkan apa yang dituliskan oleh Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan buat saudara, simak, perhatikan, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Berbunyi demikian, 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus, Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek moyang atau nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar FM yang diberkati Tuhan, ibadah adalah salah satu bentuk dari latihan rohani. Mengapa kita perlu berlatih secara rohani untuk ibadah kita kepada Kristus? Karena dengan menjaga api persekutuan kita dengan Kristus dalam ibadah-ibadah jemaat, baik secara on-site maupun online, karena di tengah-tengah akhir dari pandemi ini, kita tetap terus konsisten untuk berdoa, beribadah, memuji Tuhan, membaca firman, memiliki waktu khusus dengan Tuhan, karena itu akan menjaga diri kita. Menjaga dari apa? Menjaga dari cobaan-cobaan yang datang dalam diri kita. Cobaan-cobaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Orang yang terbiasa melatih dirinya, dia akan tahan lebih kuat terhadap godaan atau cobaan dalam hidup yang datang kepada dia. Perhatikan saja ketika seorang pemain bola yang berlatih terus menendang misalnya, atau menggocek bola. Dan biasanya para pemain bola itu dilatih dengan sangat keras, supaya mentalnya kuat, fisiknya kuat. Sehingga ketika berlatih di lapangan, mereka tidak gampang jatuh. Mereka punya step, mereka punya kaki kuat, kokoh. Mereka punya body ketika hantam atau ditabrak, mereka bisa menjaga keseimbangan, mereka bisa kuat, tidak mudah jatuh kecuali di tackle.
Ditekel dengan keras maksudnya. Tapi ketika itu sudah dilatih, ketika para pemain bola itu melatih diri dengan kekuatan yang penuh, latihan-latihan itu akan membentuk dan mempermudah mereka ketika bermain. Nah, kira-kira sama dengan latihan rohani yang kita lakukan. Ketika kita melatih rohani kita, berpuasa, berdoa, disiplin membaca firman Tuhan, beribadah pada hari Minggu, itu akan melatih otot-otot rohani kita. Dan kekuatan otot rohani kita itu akan makin kuat. Seperti para binaragawan, bodybuilder itu. Otot-ototnya itu akan makin kuat, lalu membentuk badan dari seseorang. Tadinya mungkin perutnya buncit, tadinya mungkin dagingnya atau lemak-lemaknya banyak. Tapi ketika orang melatih diri, misalnya nge-gym, atau berlatih diri fitness, maka otot-ototnya akan menjadi kencang. Otot-ototnya, serat-seratnya akan menjadi kuat. Lemaknya akan makin habis. Sehingga mengapa orang yang mau diet itu lakukan gym atau lakukan orang olahraga? Mengapa orang-orang yang mau menurunkan berat badan itu melakukan olahraga? Karena mengurangi massa otot, airnya itu menjadi lebih kurang sehingga badannya menjadi padat. Massa ototnya menjadi kuat. Jadi yang tersisa itu otot bukan lemak. Sehingga betul-betul bodinya itu bisa dilihat secara baik gitu, proporsional, atletis, badannya itu kekar, kokoh. Misalnya orang angkat beban barbel atau orang kemudian lari atau jogging atau treadmill. Itu membentuk mereka, membentuk massa, membentuk hidup, membentuk diri supaya kuat. Secara fisik. Nah ini sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita melatih diri secara rohani, beribadah. Ayat yang ke-8 Paulus mengatakan kepada Timotius dalam surat 1 Timotius 4 ayat 8 ini mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat kita. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah inilah latihan rohani yang diminta oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk dilakukan di jemaat Efesus. Dipraktekkan supaya kehidupan rohaninya itu kuat. Dia bahkan bisa menjadi teladan bagi jemaat. Dia bisa menjadi pola, dia menjadi role model. Dia menjadi orang yang dilihat sebagai figur yang pantas dan patut. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemimpin-pemimpin rohani, para pelayan Tuhan harus dilihat memiliki figur yang pantas dan patut ditiru. Bukan sebaliknya. Pemimpin dicibir, pemimpin dicela, pemimpin tidak menunjukkan keteladanan yang baik. Nah, itu kebalik ya, itu betul-betul memprihatinkan. Sekaligus mempermalukan Tuhan jika para pelayan Tuhan, jika para pemimpin melakukan hal yang berbeda. Seperti dalam standar Tuhan. Tidak. Kita perlu dan kita harus melakukan pelayanan kita, disiplin rohani kita, dalam standar yang tinggi menurut standar Tuhan. Mari kita kejar kekudusan. Kita kejar melatih diri kita dalam ibadah. Karena itu mengandung janji. Baik untuk hidup ini, untuk kehidupan kita sekarang, maupun hidup yang akan datang. Ibadah tidak pernah tidak bermanfaat. Ibadah pasti bermanfaat. Ibadah itu tidak pernah membuat kita rugi. Pasti kita mendapatkan untung. Kalau dihitung secara ekonomi dan matematis. Ibadah itu menguatkan kita. Ibadah itu kita menerima berkat Tuhan. Ibadah itu membuat kita menerima kekuatan rohani, makanan rohani. Jadi pasti ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang baik yang bisa kita terima dan kita dapatkan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Maka latihlah rohani kita menjadi kuat dan menjadi hebat sekarang ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jendral menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.